Hai, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan buat sahabat cerdas, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Tetapi perekonomian kalau tidak digerakkan, kita akan mati pelan-pelan. Menimbulkan sedikit tanda tanya. Kenapa? Karena mayoritas pekerja itu berpikir dana hibah itu untuk mereka. Karena di masyarakat sendiri ada dua pemahaman. Antara percaya COVID itu ada dan antara yang tidak percaya COVID itu ada. Nah ini kan memberikan kesan positif bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Ketemu lagi bareng Widya tentunya di Portal Time. Dan episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Putu Satyawira selaku Ketua FSP Pariwisata SPSI Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Om Putu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Ya, mudah-mudahan cuaca cerah. Yes, selalu bahagia dan cerah ya, Pak ya? Ya. Baik, Pak. Jadi kita akan ngobrolin nggak jauh-jauh nih terkait dengan pariwisata. Dan kita akan menerawang bagaimana sih kebangkitan pariwisata di tahun 2021 ini ya. Tapi sebelumnya kita akan flashback dulu nih. Di mana COVID-19 ini kan berdampak dalam semua sektor ya. Terkhusus adalah pariwisata. Dan dampak-dampak yang dirasakan oleh para pekerja sendiri seperti PHK, kemudian dirumahkan dan juga pemotongan gaji. Nah, menurut pendapat dari Bapak Putu, itu bagaimana terkait dengan dampak dari COVID-19 ini? Dampak daripada COVID-19 ini tidak bisa kita hindari karena terjadi di seluruh dunia. Dan itu paling memukul Bali karena Bali sektor unggulannya adalah pariwisata. Nah, tentunya dengan tidak adanya orang berani keluar rumah, tidak ada orang berani berwisata, nah ini akan memukul pariwisata sebagai leading sektor perekonomian Provinsi Bali. Nah sehingga memberikan dampak terhadap para pekerja pariwisata yang ada di Provinsi Bali. Nah seperti yang terjadi di tahun 2020, tentunya semua pihak sudah berusaha sekuat tenaga sebaik mungkin bagaimana cepat kita bisa melakukan recovery. Tetapi karena dunia kena, tentu akan lebih sulit daripada sebelumnya. Sehingga ini menjadi, boleh dikatakan menjadi renungan bagi kita sebelum memasuki tahun baru 2021 ini. Kenapa? Karena kesehatan itu penting, tetapi perekonomian kalau tidak digerakkan, kita akan mati pelan-pelan. Nah, tentunya ini memerlukan sinergi semua pihak. Tidak ada yang merasa dipentingkan, tidak ada yang merasa diutamakan, tetapi bagaimana kita berjalan bersama-sama untuk membangun, membangkitkan kembali perekonomian Bali melalui leading sektornya yaitu sektor pariwisata. Iya, benar banget. Jadi harus saling bersinergi gitu Pak ya, dengan berbagai sektor juga. Nah, kalau upaya sendiri dari Serikat Pekerja untuk menghadapi atau menangani masalah-masalah kemarin yang masih sampai sekarang itu apa saja, Pak? Yang pertama tentu kita tidak bisa mengelakkan bahwa dengan tidak adanya tamu pasti akan menghadapi sebuah problema nyata yaitu terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Jumlah pekerja itu sudah pasti. Nah, tetapi karena kami bergabung dalam Serikat Pekerja Pariwisata, tentu ada pihak yang bertindak untuk atas nama anggota. Nah, bagi teman-teman yang tidak berserikat, tidak tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Provinsi Bali, tentu akan lebih mudah untuk di PHK, dirumahkan tanpa upah, tanpa adanya sebuah perjanjian apapun. Ya. Nah, sehingga kami di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata
Kalau itu pun ada yang dirumahkan, ada perjanjiannya, ada yang dirumahkan dengan prosentase gaji juga ada perjanjiannya. Kemudian kalau dipekerjakan dengan upah sistem seperti apapun juga ada perjanjiannya. Karena kami hadir bertindak untuk atas nama anggota. Yang kedua, kami juga mengikuti protokol kesehatan bila mana kami bekerja melayani tamu maupun dipekerjakan oleh perusahaan, walaupun sekedar bersih-bersih agar bisa merawat perusahaan yang kita cintai, itu juga kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Ya, sehingga kalau dilihat secara utuh bahwa teman-teman pekerja pariwisata yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini tentu sudah memiliki kesiapan ketika dipanggil mendadak untuk bekerja kembali. Mereka akan mematuhi protokol kesehatan, baik harus swab maupun apapun pasti akan ditempuh. Karena kita juga tidak ingin memberikan dampak buruk terhadap tamu yang kita layani nanti. Yes. Ya, itu dan kemudian hal yang paling penting kami himbau kepada seluruh pengurus dan anggota, hindari membaca berita-berita yang membuat pikiran, perasaan, kecemasan, ketakutan yang berlebih-lebihan. Ya, saya tidak mengatakan hoax ataupun tidak. Berita resmi pun kadang-kadang akan memberikan kecemasan, ketakutan bila orang itu tidak memiliki daya tahan yang baik di dalam mengolah pikirannya sendiri. Baik, pastinya berbagai upaya terbaik sudah dilakukan ya oleh Serikat Pekerja. Dan himbauan juga nih buat teman-teman Serikat Pekerja untuk selalu mencari informasi-informasi yang positif ya, jangan melulu tentang COVID untuk kesehatan mental juga. Baik, selanjutnya nih Pak, kalau kita berbicara tentang upaya, tentunya pemerintah juga sudah memberikan upaya-upaya yang terbaik juga. Salah satunya adalah upaya untuk memberikan dana hibah nih di hotel maupun restoran. Nah, pendapat Bapak terkait dengan upaya tersebut bagaimana Pak? Kita jangan masuk dulu ke dana hibah. Kita masuk dulu ke apa yang kami nikmati sebagai pekerja dari bantuan pemerintah. Yang pertama, pemerintah pusat melalui Pak Jokowi sudah menggelontorkan dana di tahun 2020 bantuan subsidi upah dengan persyaratan mereka mengikuti sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah dinikmati hampir mayoritas anggota SPPAR. Namun masih ada kendala, entah di mana kendalanya, kita sedang menelusuri karena ada beberapa anggota kami yang belum menerima BSU dari pemerintah pusat. Ya, karena entah kendala banknya, entah kendala administrasinya, tapi itu sedang dilacak oleh baik Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, kemudian mengenai bantuan-bantuan yang diterima baik itu dari Pemkab kabupaten kota masing-masing maupun Pemprov, dan yang terakhir dari pusat yang berupa dana hibah, itu menimbulkan sedikit tanda tanya. Kenapa? Karena mayoritas pekerja itu berpikir dana hibah itu untuk mereka. Padahal dana hibah itu murni untuk membantu perusahaan di sektor pariwisata. Untuk membantu biaya operasional. Memang salah satunya adalah gaji atau upah pekerja. Tetapi kan biaya operasional itu tidak murni upah ataupun gaji pekerja. Nah, sehingga banyak pekerja yang merasa bahwa kok saya nggak diberikan dana hibah. Ya, padahal sebetulnya itu hak pengusaha penuh. Nah, nanti kalau pengusaha memberikan kepada pekerja, pekerja yang menerima pun harus menandatangani bukti tanda terima. Karena kalau tidak, perusahaan yang menerima dana hibah ini akan mengalami masalah secara hukum karena akan diperiksa oleh KPK, BPK, dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga inilah yang kami sampaikan kepada anggota kami bahwa dana hibah itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk membantu biaya operasional perusahaan atau agar supaya bisa bangkit untuk pemulihan pariwisata yang ada di Provinsi Bali ini.
Kalau seandainya kita sebagai pekerja diberikan dana hibah ini dalam bentuk pemberian upah, ya kita harus juga mentaati prosedur administrasinya, harus menerima dana tersebut dengan kwitansi ataupun apapun, ya. Karena nanti kita juga tidak mau ada masalah, kalau ada pemeriksaan, perusahaan juga kena masalah, kita juga kena masalah. Tapi yang jelas, dana hibah ini kami apresiasi, sehingga perusahaan-perusahaan yang mungkin kesusahan membayar listrik, membayar air, membayar biaya operasionalnya, itu terbantukan melalui dana hibah ini. Baik, Pak Putu. Selanjutnya nih Pak Putu, terkait dengan dana hibah itu, berarti sebelumnya tuh sempat salah persepsi gitu ya? Iya. Bagi para pekerja, tapi sudah diluruskan kembali oleh ya di internal kami, di SPPAR SPSI Provinsi Bali, khususnya yang paling banyak dana hibah dapat itu kan Badung. Ya, di Kabupaten Badung itu sudah saya sampaikan bahwa tergantung perusahaan, kalau dia mau berikan untuk pekerja, ya kita menerimanya dengan tanda bukti. Kalau tidak, itu memang haknya perusahaan selaku penerima dana. Tapi apapun penggunaannya, dia wajib bertanggungjawabkan ke pemerintah selaku pihak yang memberi. Dan harus ada tanda terimanya juga ya kalau ya, kita kalau menerima. Kita yang menerima. Gitu. Baik, selanjutnya selain dana hibah, juga ada upaya yang dilakukan pemerintah mulai membuka nih. Dari awal domestik dulu, kemudian mancanegara, tapi akhirnya masih ditunda dulu sampai tanggal 14 Januari. Nah, itu bagaimana menurut Pak Putu? Kalau saya berawal daripada kegundahan kita, kesehatan dulu, apa ekonomi dulu, ya kita mesti satu bahasa dulu. Ya, kalau menurut saya kesehatan kita tangani dengan profesional, kemudian perekonomian juga harus kita tangani secara profesional juga. Artinya belum tentu kita memberikan kemudahan, tapi kalau negara itu tidak yakin kita menangani COVID ini secara profesional dan angka penularan dan kesembuhannya rendah, artinya angka penularannya tinggi, kemudian kesembuhannya rendah, ini juga akan menjadi kekhawatiran mereka untuk datang ke Bali. Nah, di samping itu juga biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mereka datang ke Bali ini juga menjadi beban. Ya, nah sehingga patut juga dilakukan evaluasi secara bersama-sama bagaimana kita menarik wisatawan baik mancanegara maupun domestik tanpa mereka ragu datang ke Bali untuk mematuhi protokol kesehatan kita, dan kita pun dianggap serius menangani COVID ini, dan kenyamanan yang kita berikan berwisata di Bali betul-betul mereka lihat kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Baik, jadi penundaan ini waktunya kita untuk evaluasi, kemudian mempersiapkan untuk menyambut nanti ya. Penundaan ini sebetulnya kita pakai memperbaiki komunikasi antar semua pihak. Karena kadang-kadang sebaik apapun tujuan pemerintah, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ya tentu akan menimbulkan masalah. Karena di masyarakat sendiri ada dua pemahaman, antara percaya COVID itu ada dan antara yang tidak percaya COVID itu ada. Nah, sehingga ini harus dikomunikasikan dengan baik. Ya, sehingga menurut kami di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, kita berharap pemulihan perekonomian pariwisata di Bali janganlah berpikir dulu ke wisatawan mancanegara, tapi berfokuslah kepada wisatawan domestik dulu. Ya, dengan kita meniti dari domestik, apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi kekurangan kita, karena interaksi domestik ini kita bisa perbaiki, dan ketika kita menghadapi tamu mancanegara, kelemahan-kelemahan ini, kekurangan-kekurangan ini tidak dilihat oleh wisatawan mancanegara. Sehingga mereka akan melihat, oh kita profesional menangani COVID, oh kita betul-betul serius melayani tamu dengan standar protokol kesehatan yang distandarkan oleh WHO gitu misalnya. Nah ini kan memberikan kesan positif bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan kita sebagai pekerja pun akan senang sekali. Ya. Kenapa?
kita senang sekali, kita siap semuanya. Itu, ya. Gitu. Jadi seperti itu. Yes. Ya. Jadi kita fokus dulu ke wisatawan domestik dulu ya, sebelum kita membuka untuk internasionalnya. Ya. Gitu. Siap untuk saat ini. Ya. Baik, selanjutnya untuk dari Pak Putu sendiri, bagaimana nih optimismenya terkait dengan kebangkitan pariwisata di tahun 2021 ini, Kak? Berat memang, tapi kalau kita tidak memiliki optimisme, ya hancur kita. Ya, jadi optimisme itu harus kita miliki untuk bisa bangkit. Tidak ada orang pesimis yang bisa bangkit, tidak ada. Hanya orang yang memiliki optimisme lah yang bisa bangkit. Sehingga teman-teman jangan sampai berpikir masa lalu lagi. Tamu yang datang, entah banyak, entah sedikit, layani dengan prima. Layani dengan baik, sehingga memberikan kesan positif bahwa Bali menerapkan protokol kesehatan dengan sempurna, sehingga tamu itu terkesan dan yakin tidak akan ada masalah di Bali, dan mereka akan mengabarkan situasi ini ke seluruh teman-temannya, dan teman-temannya pun akan berlibur ke Bali tanpa ada rasa kecemasan. Nah, sehingga inilah yang kita perlu pikirkan. Jangan berpikir yang lain-lain lah. Gitu loh. Jadi berita ini, berita itu, COVID-nya sudah berubah bentuk dan sebagainya, udahlah lupakan. Ya. Yang penting kita punya prinsip, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian pelihara imun tubuh dengan cara mengurangi interaksi dengan medsos yang memberikan dampak negatif. Ya, kadang-kadang kita ingin memberitakan, oh sekian dokter mati gitu loh. Kenapa enggak sekian dokter hidup gitu loh? Ya, apakah dengan kita mengabarkan orang mati itu orang akan semakin kuat imunnya? Kan tidak. Ya, kadang-kadang maksud kita baik, tetapi bagi orang yang akan membaca itu menimbulkan kecemasan baru. Kenapa? Kapan giliran saya mati kan gitu? Dokter aja bisa mati. Nah, kenapa kita tidak memilih yang positif-positif? Ya. Contoh saja di rumah anak-anak saya suruh menonton film kartun. Main game. Udah jauhi medsos. Papa ada begini buang, saya bilang. Enggak usah ini, ya. Jadi, kenapa? Karena yang paling prinsip imun tubuh yang kuat, makanan yang betul-betul bergizi, kemudian pikiran kita sehat, ya. Patuhi protokol kesehatan, ya mudah-mudahan berkat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa bangkit melalui sektor pariwisata di Provinsi Bali ini. Astungkara, kita berharap bersama semoga pariwisata segera pulih ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Putu untuk waktu dan sharingnya hari ini. Sama-sama. Semoga next kita bisa sharing-sharing lagi. Yes, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik Sobat Cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Pak Putu Satyawira selaku Ketua FSP Pariwisata SPSI Provinsi Bali. Demikian juga episode untuk Portal Time hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Dan sampai jumpa di Portal Time selanjutnya. Saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.